Dahulu ada seorang pujangga Arab, penyair, namanya Hassan bin Thabit. Ini penyair luar biasa hebat. Followersnya bukan cemen-cemen, ini banyak sekali. Ya, pengikut dia dari mana-mana. Orang Arab itu suka kepada sastra, suka kepada syair, dan Hassan bin Thabit adalah orang yang sangat terkenal pada masanya. Beliau kalau sudah ada suku Ukal, pasar tahunan, ya, konser beliau itu paling ramai. Padahal banyak, ada yang jual hamba sahaya, ada yang jual minuman, ada yang jual makanan, ada yang jual kain, ada yang jual bermacam-macam. Tapi kalau Hassan bin Thabit sudah membuat konser, di situ yang paling ramai. Orang memesan syairnya, orang membeli syairnya, orang ingin mendengarkan. Maka Hassan bin Thabit ketika itu orang yang paling laku. Sampai-sampai orang kalau bangun tidur bertanya-tanya, kira-kira Hassan kemarin update syair tentang apa? Karena pengen tahu keindahan Hassan di dalam mengeluarkan syair luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah setelah itu mengatakan, "Qul ayyadakallahu biruhil quds." Katakan wahai Hassan, Allah Subhanahu wa taala akan membantumu melalui malaikat Jibril. Sayyidina Hassan bin Thabit begitu istimewa. Sehingga suatu saat beliau dipanggil ke Mekah. Yang memanggil Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu dari mana? Ya, Abu Jahal, ya, rombongan Abu Jahal, Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka mencari cara supaya Nabi Muhammad SAW disudutkan. Caranya bagaimana? Cari penyanyi terkenal, suruh dia bernyanyi, publish, sehingga orang tahu. Akhirnya Nabi Muhammad dihinakan. Begitu saja caranya. Akhirnya dipanggil Sayyidina Hassan bin Thabit ke Mekah. Kemudian dijanjikan, wahai Hassan, kamu membuat satu lirik tentang Muhammad dan jelek-jelekkan Muhammad. Nanti saya akan bayar kamu berapapun yang kamu mau. Saya akan berikan wanita manapun yang kamu sukai. Saya akan berikan tempat yang istimewa di kota Mekah. Sayyidina Hassan bin Thabit akhirnya mengatakan, baik, yang terpenting uang. Ya, kamu mau apa saja bisa, yang penting uang. Bayar sama saya akan lakukan apapun yang kamu inginkan. Akhirnya dia katakan, orang-orang Quraisy mengatakan ketika itu, saya akan berikan apapun yang kamu inginkan. Kata Hassan bin Thabit, saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Tolong berikan saya waktu untuk memandang wajah Muhammad, supaya saya tahu celahnya, saya tahu aibnya, saya tahu kekurangannya. Ketika saya tahu kekurangannya, maka saya akan syarahkan melalui lirik yang saya akan buat untuk Muhammad. Kata Abu Jahal, iya, sebentar lagi dia akan datang ke Ka'bah, dia akan sholat. Biasanya seperti itu, nanti kami akan berikan kepada kamu kesempatan untuk memandang kepada wajahnya Muhammad. Sayyidina Hassan akhirnya mencari tempat untuk bisa melihat Nabi Muhammad secara leluasa. Dan datanglah Nabi Muhammad SAW. Datanglah keindahan, datanglah cahaya. Seorang sahabat, Al-Bara ibn Azib, ketika itu melihat Rasulullah SAW ketika beliau sedang membuka jendela rumahnya, sedang memandang asyiknya bulan purnama. Kemudian Rasulullah melewatinya. Lalu beliau mengatakan, maka melihat aku memandang kepada Rasulullah, kemudian saya melihat bulan purnama, kemudian saya melihat wajah Rasulullah, kemudian saya melihat bulan purnama. Fawallahi lawajhu Rasulillahi adwa'u minal qamari lailatal badr. Demi Allah, kata beliau, wajah Rasulullah lebih bercahaya dibanding bulan purnama sekalipun. Nikmat, indah sekali memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Hassan bin Thabit ketika itu melihat Rasulullah SAW, dipandang dari atas, tengah, ke bawah, gak ada kekurangan sama sekali. Sehingga Hassan pernah mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin wa ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada keburukan sama sekali. Dipandang, nikmat memandang Rasulullah SAW. Setelah itu beliau datang ke orang Quraisy, lalu memberikan hartanya, memberikan apa yang sudah diberikan oleh orang Quraisy kepada mereka. Ini saya kembalikan uang kalian, harta kalian, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata beliau, lamma ra'aitu min anwarihi sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari
khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadri. Beliau mengatakan, ini bukan manusia biasa. Ketika saya memandang, yang saya pandang hanyalah apa? Hanyalah keindahan, hanyalah cahaya, sehingga saya saking takutnya saya tutup mata saya. Lamma ra'aitu min anwarihi sata'at wa wada'tu min khifati kaffi ala basari. Ini keindahan yang luar biasa. Saya tidak melihat dari Muhammad SAW kecuali cahaya dan cahaya dan cahaya. Kemudian beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika itu beliau berusia 60 tahun katanya. Beliau masuk Islam usia 60 tahun dan beliau wafat usianya 120 tahun. Ya, jadi seakan-akan usianya janjian. 60 tahun dalam masa jahiliyah, 60 tahun dalam masa Islam. Kecintaannya luar biasa karena memandang.